Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan eh, kegunaan fungsi pada C++. Oke. Di sini pertama-tama ada konsep fungsi. Fungsi merupakan suatu blok program yang digunakan untuk melakukan proses-proses tertentu. Sebuah fungsi dibutuhkan untuk menjadikan program yang akan kita buat menjadi lebih modular dan mudah untuk dipahami alurnya. Dengan adanya fungsi, maka kita dapat mengurangi duplikasi kode program, sehingga performa dari program yang kita buat pun akan meningkat. Dalam setiap program, setidaknya terdapat satu fungsi utama yang merupakan fungsi awal pemanggilan program, yaitu fungsi main. Nah, tujuan pembuatan fungsi yaitu yang pertama, program menjadi terstruktur, dan yang kedua itu menghemat kode program karena dapat mengurangi duplikasi kode. Dan yang ketiga itu fungsi dapat dipanggil dari program atau fungsi yang lain. Yang keempat, mempermudah cek kesalahan. Dalam mendeklarasikan dan mendefinisikan sebuah fungsi perlu memperhatikan yang pertama, fungsi harus dideklarasikan di dalam program pemanggil atau program utama dengan tujuan supaya program pemanggil mengenal nama fungsi tersebut serta cara mengaksesnya. Yang kedua, fungsi didefinisikan dengan diawali tipe data keluaran fungsi. Dalam kurung di depan nama fungsi. Defaultnya adalah integer. Yang ketiga, ada aturan pemberian nama fungsi sama dengan aturan penulisan variabel. Yang keempat, blok fungsi diawali dengan kurung kerawal dan diakhiri dengan kurung kerawal tutup. 5. Pendefinisian fungsi tidak diakhiri. Berikut bentuk umum pendeklarasian fungsi. Di sini ada contohnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan fungsi, pertama, kalau tipe data fungsi tidak disebutkan, maka secara default fungsi akan dianggap bertipe integer. Yang kedua, untuk fungsi yang memiliki keluaran bertipe bukan integer, maka diperlukan pendefinisian penentu tipe fungsi. Yang ketiga, untuk fungsi yang tidak memiliki nilai keluaran, maka dimasukkan ke dalam tipe void. Yang keempat, pernyataan yang diberikan untuk memberikan nilai akhir fungsi berupa pernyataan return. Yang kelima, suatu fungsi dapat menghasilkan nilai balik bagi fungsi pemanggilnya. Berikut ada contoh program untuk melakukan penjumlahan. Nah, yang pertama ini ada tanpa menggunakan fungsi, dan yang kedua ada menggunakan fungsi. Nah, ini ada perbedaannya. Tipe variabel pada fungsi. Nah, terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam fungsi. Yang pertama ada variabel lokal, variabel yang dideklarasikan dalam suatu blok fungsi tertentu dan hanya dikenal oleh blok fungsi tersebut. Variabel lokal akan dihapus dari memori jika proses sudah meninggalkan blok letak variabel lokalnya. Yang kedua ada variabel global. Variabel yang dideklarasikan di luar blok fungsi dan bersifat dikenali oleh semua bagian program. Data-data yang tersimpan dalam sebuah variabel dapat diakses di setiap blok fungsi. Disarankan untuk tidak digunakan karena variabel ini dapat sharing data dan dapat diubah secara tidak sengaja oleh suatu blok fungsi, sehingga nilainya bisa berubah. Nah, contoh penggunaan variabel lokal dan global pada program ada di bawah ini. Nah, jenis-jenis fungsi itu terdapat beberapa jenis fungsi pada program C++. Yang pertama ada fungsi parameter. Parameter adalah suatu variabel yang berfungsi untuk menampung nilai yang akan dikirimkan ke dalam fungsi. Dengan adanya parameter, sebuah fungsi dapat bersifat dinamis. Parameter itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada pendefinisian fungsi, sedangkan parameter aktual adalah parameter yang terdapat pada saat pemanggilan fungsi. Nah, ini ada contohnya. Lalu berikutnya ada fungsi void. Pada umumnya fungsi void ini digunakan untuk melakukan proses yang tidak menghasilkan nilai, seperti melakukan pengulangan, proses pengesetan nilai, ataupun yang lainnya. Dalam bahasa C++, fungsi tipe ini kembaliannya akan diisi dengan nilai void.
Nah, di sini ada bentuknya dan contohnya. Yang ketiga ada fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah proses pemanggilan fungsi oleh dirinya sendiri secara berulang. Istilah rekursi sebenarnya berasal dari bahasa Latin recursus yang berarti menjalankan ke belakang. Rekursi digunakan untuk penyederhanaan algoritma dari suatu proses sehingga program yang dihasilkan menjadi lebih efisien. Fungsi rekursif sangat berguna apabila diimplementasikan untuk pengurutan data atau menghitung nilai faktorial suatu bilangan. Contoh, ini ada contohnya. Nah, di sini ada latihan. Nanti saya akan mengerjakan lalu akan saya menjelaskan hasil dari soal-soal ini. Nah, yang pertama itu buat program inputan menggunakan fungsi untuk menampilkan biodata pribadi. Fungsi yang harus dibuat yaitu A. Profil untuk menampilkan nama, NIM, jenis kelamin, dan asal kampus. Nah, yang B itu mahasiswa untuk menampilkan jurusan, semester, dan target IPK. Lalu soal yang kedua, buat program inputan menggunakan fungsi untuk operator sederhana dengan 3 bilangan. Fungsi yang harus dibuat yaitu tambah untuk melakukan operator penjumlahan, lalu B, kurang untuk melakukan operator pengurangan, C, bagi untuk melakukan operator pembagian, dan kali untuk melakukan operator perkalian. Dan soal ketiga yaitu buat program inputan yang menggunakan fungsi untuk menghitung luas dan keliling kubus. Fungsi yang harus dibuat yaitu luas dan keliling. Dan soal terakhir yaitu buat program menggunakan fungsi dengan nama fungsi bintang untuk menampilkan, nah itu dia tampilan bintang-bintangnya. Oke, langsung saja kita membahas pekerjaan yang telah saya buat. Oke, ini tugas yang nomor 1. Nah, ini kan pertama-tama saya masukkan fungsi dari profil. Saya menggunakan tipe data void karena dia tidak mengembalikan nilai apa-apa. Nah, di sini saya mendeklarasikan variabel nama, NIM, jenis kelamin, dan asal kampus. Saya menggunakan tipe data string karena mereka hanya menggunakan huruf, tidak ada angka sama sekali. Nah, lalu di sini saya membuat agar pengguna bisa menginput biodata pribadi mereka. Nah, di sini ada nama. Nah, di sini memakai getLine karena agar bisa spasi gitu. Pas menginput nanti pengguna bisa menggunakan spasi. Nah, di sini input nama, NIM, jenis kelamin, dan asal kampus. Nah, setelah selesai menginput nanti akan keluar tampilan dari yang kita sudah input tadi. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Lalu di mahasiswa ini juga sama seperti di atas. Yang membedakan hanya di sini jurusan, semester, dan target IPK. Nah, setelah semuanya sudah dibuat, lalu di sini saya memasukkan input fungsi utama atau fungsi pemanggil biar nanti keluar yang setelah kita coding tadi. Sini profil, sini mahasiswa. Nah, kurang lebih seperti itu untuk nomor 1 ini. Nah, oke, di sini kita coba run dan ini hasil dari codingannya. Nah, di sini pertama-tama kita masukkan nama kita. Lalu masukkan NIM. Lalu masukkan jenis kelamin. Lalu masukkan asal kampus. Keluar. Lalu kita masukkan informasi akademik. Sini kita masukkan target IPK. Kurang lebih seperti itu untuk yang nomor 1 ini. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Baik, untuk nomor 2 ini
Pertama-tama saya menambahkan fungsi tambah, kurang, bagi, dan kali terlebih dahulu. Nah, di sini kenapa saya menggunakan tipe data float, karena agar hasilnya itu bisa desimal, jadi bisa berkoma gitu. Dan kalau misalnya kita bagi itu hasilnya pasti ada komanya. Kalau untuk pembagian tertentu itu pasti ada koma-komanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang fungsi tambah ini nilai kembaliannya itu bilangan A tambah B tambah C. Jadi ketiga bilangan ini ditambahkan. Nah, untuk yang fungsi kurang ini nilai kembaliannya itu mereka di ketiga bilangan tersebut dikurang. Nah, untuk yang bagi ini saya menambahkan kondisi jika pengguna memasukkan nilai 0, maka akan muncul tampilan error pembagi tidak boleh 0. Nah, jadi bilangan tidak boleh ada yang 0 di sini. Untuk yang bilangan kali sama saja seperti yang di atas, hanya saja nilai kembaliannya itu dikalikan. Tiga bilangan tersebut dikalikan. Nah, setelah memasukkan keempat fungsi tersebut, di sini saya memasukkan fungsi utama dengan variabelnya ada bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 dengan tipe data float. Nah, setelah itu pengguna bisa menginput bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Setelah pengguna menginput, akan menampilkan hasil dari operasi ketiga bilangan tersebut. Nah, di sini hasil operasinya semuanya ya yang akan muncul, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, setelah itu di sini coba kita run dulu ya. Nah, di sini pertama kita disuruh menginput bilangan pertama. Di sini contohnya 56. 20 dulu. Yang ketiga 1 juga. Nah, di sini muncul hasil dari operasinya. Jadi seperti ini untuk yang nomor kedua. Lalu kita lanjut untuk nomor 3. Oke, lanjut untuk yang nomor 3 ini pertama-tama saya memasukkan fungsi luas. Lalu nilai kembaliannya itu 6 dikali sisi, karena emang rumus luas kubus itu kan 6 dikali sisi kuadrat, sisi pangkat 2. Nah, lalu saya masukkan fungsi keliling. Nah, kalau rumus keliling kubus itu kan 12 kali sisi. Nah, jadi makanya saya tambahkan return 12 ini. Sama juga untuk yang di atas nih, return 6 kali sisi kali sisi. Nah, setelah menginputkan fungsi, setelah semua fungsi telah ditambahkan, lalu saya masukkan fungsi utama di sini. Lanjut dengan deklarasi variabel sisi menggunakan tipe data float. Nah, di sini pengguna bisa menginput panjang dari sisi kubus. Setelah menginput, akan menampilkan hasil dari perhitungan luas kubus dan keliling kubus. Nah, lebih seperti itu untuk yang nomor 3 ini. Oke, di sini kita coba saja run untuk codingan dari nomor 3 ini. Nah, di sini pertama-tama kita masukkan panjang sisi kubus. Contohnya 42. Nah, akan keluar hasil dari perhitungan luas dan keliling dari kubus. Nah, kurang lebih seperti itu saja untuk nomor 3 ini. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, lanjut ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 4. Nah, di sini yang pertama-tama saya lakukan yaitu masukkan fungsi bintang. Lalu saya
masukkan loop di sini ya. Loop yang pertama ini untuk mencetak baris dari bintang yang akan keluar nanti. Nah, kalau yang loop kedua ini untuk mencetak bintangnya sesuai dengan barisnya yang akan keluar nanti. Nah, kalau ini untuk menampilkan bintangnya. Lalu ini code angle ini biar dia kayak turun ke bawah gitu. Setiap udah selesai mencetak baris dia turun ke bawah. Lalu setelah semuanya sudah sudah selesai masukkan fungsi bintang, sini langsung saja masukkan fungsi utama. Nah, ini lalu saya mendeklarasikan variabel jumlah bintang dengan tipe data int. Di sini 6 ini jumlah baris dari bintangnya. Lalu di sini kita panggil saja fungsi bintangnya. Di sini. Setelah di run hasilnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.